warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi baru pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 semester ganjil. Materinya adalah turunan fungsi trigonometri. Nah, adapun kompetensi dasar yang pertama menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana, sedangkan yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Dengan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut, diharapkan nantinya siswa dapat memahami konsep turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya, menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya, menentukan turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai, menentukan turunan kedua, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas yang pertama dan kedua ini. Nah, apa yang akan kita pelajari? Di sini saya bagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, konsep turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Yang ketiga, aturan rantai. Yang keempat, turunan kedua. Yang kelima, aplikasi. Jadi berdasarkan indikator pencapaian kompetensi tadi. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah konsep turunan fungsi trigonometri itu sendiri dan bagaimana sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Nah, ada banyak aplikasi atau manfaat yang bisa kita peroleh ketika mempelajari turunan fungsi trigonometri. Salah satunya misal seperti ini, gerakan sebuah bandul jam selalu teratur atau harmonis, sehingga jika digambarkan pada bidang kartesius akan berbentuk sinusoidal atau berbentuk grafik fungsi sinus. Nah, dalam fisika, persamaan umum gerak sebuah bandul yang melakukan gerak harmonik ditulis YT sama dengan A sin omega T. Nah, dari persamaan tersebut, kita dapat menentukan kecepatan bandul bergerak dengan menggunakan turunan YT. Jadi, kalau kita turunkan, kita akan mendapatkan kecepatannya. Kalau kita turunkan lagi, maka akan dapat menentukan percepatannya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi. Jadi, dalam fisika, turunan fungsi trigonometri digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Salah satunya seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan turunannya? Itulah yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, yang pertama, konsep turunan fungsi trigonometri. Jika fx sama dengan sin x, nah, bagaimana cara menentukan f aksen x? Jadi kalau tadi kan ada fungsi sin x, nah bagaimana cara menentukan ketika ada fx sama dengan sin x, bagaimana menentukan f aksen x? Nah, kalian sudah mempelajari bab turunan di kelas 11 ya, matematika wajib. Waktu itu adalah turunan fungsi aljabar. Nah, masih ingat bagaimana cara menentukan turunan fungsi aljabar? Masih ingat definisinya bagaimana? Oke, nah ingat kembali definisi turunan fungsi aljabar bahwa f aksen x dapat dicari itu adalah sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h mendekati 0. Nah, untuk menentukan turunan dari sin x kita gunakan definisi ini. Nah, artinya kita sudah punya fx di sini sin x, fx sama dengan sin x, maka fx plus h sama dengan sin x plus h. Kalau ini x, ini x. Kalau fx plus h berarti sin x plus h. Nah, tinggal kita substitusikan nanti ke sini. Jadi fx plus h-nya adalah sin x plus h, sedangkan fx-nya adalah sin x. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjabarkan sin x plus h? Bagaimana menjabarkan ini? Masih ingat menggunakan rumus apa? Nah, waktu kelas 11 ada rumus. Ingat kembali rumus jumlah dua sudut untuk sinus. Nah, sin A plus B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Artinya apa? Ketika kita ingin mencari sin X plus H,
Kalau A-nya X, B-nya H, maka sama dengan sin X. Sin A itu sin X, cos B, B-nya adalah H, cos A berarti cos X, B-nya adalah H. Artinya kita peroleh bahwa sin X plus H itu adalah sin X cos H ditambah cos X sin H. Nah, ketika ingin menjabarkan sin X plus H, maka didapat ini. Nah, kita lanjutkan. Kita sudah mendapatkan fx dan fx plus H ya. Tinggal kita substitusikan ke definisinya, yaitu fx plus H-nya saya substitusikan sin X cos H ditambah cos X sin H dari sini. Ini. Selanjutnya fx ini adalah sin X dikurangi sin X per H. Nah, selanjutnya di sini ada sin X cos H, di sini ada min sin X. Artinya bisa kita faktorkan, sama-sama mempunyai sin X. Maka sin X bisa dikeluarkan, sin X. Kalau sudah keluar sin X, berarti di dalam tinggal cos H. Yang ini karena sudah ada sin X di sini, maka tinggal min 1. Artinya kalau kita kalikan kembali, maka akan menjadi sin X cos H dikurangi sin X. Nah, jadi kalau kita kalikan kembali akan menjadi ini. Ditambah cos X kali sin H per H. Nah, masih ingat ada sifat limit. Kalau ada perkali, ada penjumlahan, ada pembagian bagaimana? Nah, bisa kita tulis limit sin X dikali cos H-1 per H ditambah, ini kita cari limitnya. Nah, ini karena perkalian ya, hanya ditulis satu saja. Saya ikutkan cos H dikurangi 1. Nah, selanjutnya kita cari limitnya satu per satu. Limit sin X H mendekati 0 dikali limit cos H dikurangi 1 per H, H mendekati 0, ditambah limit cos X H mendekati 0 dikali limit sin H per H, H mendekati 0. Nah, kita cari limitnya satu per satu. Nah, ingat kembali bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri. Nah, untuk limit sin X H mendekati 0, berapa hasilnya ini? Nah, ini sin X, tapi ini H mendekati 0. Nah, maka ini sebagai konstanta. Limit sin konstanta, maka hasilnya itu konstanta itu sendiri ya. Maka limit sin X H mendekati 0 dia adalah sin X. Nah, limit cos X juga sama H mendekati 0, maka ini sama dengan cos X. Sekarang bagaimana dengan limit cos H min 1 per H, H mendekati 0? Dan limit sin H per H, H mendekati 0. Nah, ini juga sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Nah, coba diingat kembali. Saya ingatkan di sini bahwa limit sin X per X, X mendekati 0 adalah 1 ya. Sehingga limit sin H per H, H mendekati 0 juga hasilnya 1 karena variabelnya sama ya. Nah, bagaimana dengan cos H-1 per H? Nah, ingat bahwa sudut rangkap cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Artinya kalau cos 2 alfa dikurangi 1, hasilnya adalah min 2 sin kuadrat alfa. Kalau ini 2 alfa, ini alfa. Artinya kalau ini alfa, maka ini setengah alfa. Sehingga bisa ditulis min 2 sin kuadrat setengah H per H. Nah, selanjutnya kuadrat itu kan bisa dipisah ya. Sin setengah H di sini hanya karena cuma ada 1, saya ikutkan di sini. Nah, gunakan sifat limit bahwa min 2 ini koefisien bisa keluar ya. Maka min 2 limit sin setengah H per H dikali limit sin setengah H. Nah, ingat lagi ini bahwa sin AX per X, X mendekati 0, hasilnya adalah A itu sendiri. Oke, limit sin setengah H, H mendekati 0. Kalau kita substitusi hanya 0, maka sin 0 hasilnya adalah 0. Nah, kita dapatkan di sini min 2 kali setengah kali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga limit cos H min 1 per H, H mendekati 0 hasilnya adalah 0. Nah, sehingga kita dapatkan di sini sin
X dikali 0 ditambah cos X kali 1. 0 kali sin X itu adalah 0, maka hasilnya adalah f aksen X sama dengan cos X. Nah, kita dapatkan bahwa fx sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Nah, pertanyaannya, jika fx sama dengan cos X, bagaimana cara menentukan f aksen X? Nah, kalau sin sudah turunannya adalah cos X. Nah, bagaimana dengan cos X sekarang? Nah, coba di sini fx sama dengan cos X, turunannya adalah min sin X. Bagaimana bisa? Coba buktikan pernyataan tersebut dengan cara yang sama dengan sebelumnya tadi, tetapi menggunakan rumus jumlah dua sudut kosinus, yaitu cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Nah, coba buktikan dulu. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi trigonometri. Ingat kembali sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Kalian sudah mendapatkan ini sebelumnya, bahwa misalkan U dan V adalah fungsi-fungsi dalam variabel X, maka jika ada Y sama dengan K kali U, maka Y aksen sama dengan K kali U aksen. Ya. Selanjutnya, jika Y sama dengan U ditambah V, maka Y aksen sama dengan U aksen plus V aksen. U dikurangi V, maka Y aksen sama dengan U aksen dikurangi V aksen. Yang ketiga, jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Yang keempat, jika Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N-1 dikali U aksen. Yang terakhir, jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Ini sudah kita pelajari di kelas 11 pada materi turunan fungsi aljabar. Nah, kita akan gunakan sifat-sifat ini lagi untuk menentukan turunan fungsi trigonometri. Nah, misalkan di sini ada fx sama dengan tangen X. Bagaimana cara menentukan f aksen X? Nah, di sini kalau tadi sin X sudah ya. Sekarang tangen X. Sebenarnya kalian bisa menggunakan cara tadi untuk menentukan turunan dari tangen X. Nah, tetapi di sini saya mencoba menggunakan sifat-sifat untuk menentukan turunan dari tangen X. Nah, ingat bahwa tangen X itu kan sin X per cos X ya. Nah, artinya di sini adalah bentuk U per V. Nah, masih ingat tadi kalau U per V Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, kita gunakan ini. U sama dengan sin X, maka U aksen sama dengan cos X tadi ya turunannya. Selanjutnya V sama dengan cos X, maka U aksen sama dengan min sin X. Nah, kita gunakan rumus ini untuk menentukan turunan dari tangen X. Saya tulis di sini U aksen V. U aksennya adalah cos X. Nah, ini cos X kali V. V-nya adalah cos X ini dikurangi. Ini dikurangi UV aksen. U-nya adalah sin X. Sin X dikali V aksen. V aksennya adalah ini V aksen ya, sama dikali min sin X per V kuadrat, maka cos kuadrat X. Nah, kita kalikan di sini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Masih ingat ini apa ini? Identitas trigonometri. Hasilnya adalah 1. Nah, seper cos kuadrat X. Cos itu adalah seper cos itu adalah sekan. Nah, artinya f aksen X sama dengan sekan kuadrat X. Artinya ketika punya fx sama dengan tangen X, maka f aksen X sama dengan sekan kuadrat X. Nah, kita punya rumus yang pertama. Nah, selanjutnya kita ke contoh untuk lebih jelas bagaimana penerapan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri ya. Yang pertama, tentukan turunan fungsi berikut.
X pangkat 3 min 3X kuadrat dikali tangen X. Nah, ini ada suatu fungsi yang dikalikan, ini fungsi aljabar dikali fungsi trigonometri. Nah, maka bagaimana caranya? Sama caranya, ini adalah perkalian, maka ketika kita mempunyai suatu perkalian Y sama dengan U kali V, maka Y aksennya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Artinya kita harus mencari turunan U dan turunan V. Nah, saya misalkan di sini, misal U sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat. Nah, maka U aksen bagaimana? Ini pengurangan ya. Nah, tadi kalau ada pengurangan maka turunkan satu persatu. X pangkat 3 turunannya adalah, nah ingat lagi kalau ada fx sama dengan A kali X pangkat N, maka turunannya adalah apa? A dikali N kali X pangkat N min 1. N nya taruh depan, pangkat berkurang 1. Nah, sehingga U aksen ini bagaimana? X pangkat 3 turunannya adalah 3 dikali, jadi 3 nya ke depan, kali X pangkatnya berkurang 1, berarti 2. Dikurangi 3X kuadrat, 3 dikali 2 taruh depan, kali X, 2 dikurangi 1 itu pangkat 1. Nah, tinggal dikalikan 3X kuadrat min 6X. Kita ingat kembali ya. Nah, selanjutnya kita cari V. V itu tangen X. Maka V aksen adalah, nah apa tadi sebelumnya? Turunan dari tangen X, sekant kuadrat X. Nah, tinggal kita masukkan di sini Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, ketika saya punya Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat tangen X, maka Y aksen sama dengan U aksen V. U aksennya adalah ini, berarti 3X kuadrat min 6X dikali V, V nya adalah tangen X, ditambah UV aksen, U nya X pangkat 3 min 3X kuadrat dikali V aksen, V aksennya adalah sekant kuadrat X. Nah, kita sudah ketemu bahwa turunannya adalah 3X kuadrat min 6X kali tangen X ditambah X pangkat 3 min 3X kuadrat dikali sekant kuadrat X. Itu contoh kedua, misal ada sin X per 1 plus cos X. Nah, ini ada bentuk pembagian, maka ketika ada Y sama dengan U per V, maka Y aksennya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, kita gunakan ini. Saya misalkan di sini, misal U sama dengan sin X, maka U aksen sama dengan cos X ya. Selanjutnya V sama dengan 1 plus cos X, maka V aksen sama dengan 1 turunannya adalah 0 ya. Cos X turunannya apa tadi? Min sin X. Nah, tinggal kita, misal kita punya Y sama dengan sin X per 1 plus cos X, maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen V. U aksennya adalah cos X dikali V, V nya adalah 1 plus cos X dikurangi U kali V aksen, U nya sin X dikali V aksennya adalah min sin X. Per V kuadrat, maka V nya apa tadi? Ini 1 plus cos X dikuadratkan. Nah, sederhanakan, saya tulis di sini Y aksen sama dengan cos X kali 1, itu cos X kali cos X, cos kuadrat X, min sin X kali min sin X,
plus sin kuadrat X per 1 plus cos X dikuadratkan. Nah, sama dengan cos X ini adalah 1 ya. Maka cos X ditambah 1 per 1 plus cos X dikuadratkan. Nah, cos X plus 1 plus cos X kuadrat. Nah, kalau ini saya bagi, berarti hasilnya 1 per 1 plus cos X. Nah, inilah turunan dari sin X per 1 plus cos X. Nah, atau alternatif kedua, masih ingat ini itu sama dengan apa? Nah, waktu kelas 11 matematika peminatan, ini itu adalah sama dengan apa? Tangen setengah X. Nah, kita juga bisa menurunkan ini, diturunkan jadi bagaimana? Alternatif kedua seperti itu. Ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi kalau sekarang kita menggunakan sifat-sifat seperti ini. Nah, bagaimana dengan tangen setengah X? Nah, kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk lebih paham pada materi ini, coba kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama tadi ya, dengan menggunakan definisi turunan, buktikan bahwa turunan fx sama dengan cos x adalah f aksen x sama dengan min sin x. Yang kedua, dengan menggunakan sifat-sifat, tentukan turunan fungsi trigonometri berikut. Setelah kita menemukan tangen tadi, coba tentukan kotangennya bagaimana turunannya. Yang kedua sekan, yang ketiga kosekan, dan bagaimana kalau ada pengurangan sin x dikurangi cos x. Selanjutnya x kuadrat kali sin x kali cos x, tangen kuadrat x. Kita belum membahas untuk yang kuadrat ya. Nah, coba kalau ada kuadrat bagaimana? Bisa kita ubah jadi tangen x kali tangen x ya. Nah, selanjutnya fx sama dengan sekan x per 1 plus tangen x per 2 kotangen x. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum